mohon maaf ya, saya lagi di hotel, jadi mohon maaf kalau terputus ya Bapak Ibu. Pantes nggak ada respon. Nggak ya. Iya, mohon maaf. Sebentar ya. Waduh, saya baru tahu dari WA. Saya bingung, kok nggak ada respon. Saya ngomong-ngomong nggak ada respon. Aduh, mohon maaf ya. Sekarang sudah on ya. Ya puji Tuhan ya. Mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf. Berarti dari tadi saya ngomong sendiri loh Bapak Ibu. Waduh, dari tadi saya ngomong sendiri. Dari tadi saya ngomong sendiri, sampai mana tadi ya saya ngomong? Waduh, jadi udah berakhir lama kah? Mohon maaf ya Bapak Ibu, dari tadi saya ngomong sendiri. Ya, seberapa yang ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir, tidak ada gangguan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Udah lama ya? Waduh, ya sudahlah. Tadi sampai mana ya? Kita kembali ya kepada firman Tuhan. Oke, kita nggak akan lama-lama deh ya. Jadi tadi sampai mana Bapak Ibu dengarnya? Shalom Kakak Yen, Kakak Kasih ya. Sampai mana tadi dengarnya? Bahwa kalau kita mau disertai oleh Panglima Bala Tentara Allah, sampai pujian. Oh, sampai pujian tadi ya. Ya udah, kita memuji Tuhan lagi deh. Sampai pujian ya. Oh ya sudahlah. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Bapak Ibu, ada firman Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu merindukan firman Tuhan. Tadi kita udah selesai pujian, kita lanjut ya. Oke, saya mau membahas. Berarti Yosua 5 ayat 14 saya belum masuk firman sama sekali. Ya ampun, kasihan banget. Tadi saya udah ngomong panjang. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih Roh Kudus. Ya, saya kembali lagi ya membahas Yosua 5 ayat 14. Perhatikan Yosua 5 ayat 13 sampai 14 ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu memperhatikan bagaimana Yosua bertanya kepada Panglima Bala Tentara Tuhan. Yosua itu nanyanya seperti ini. Kawankah engkau atau lawan? Itu yang Yosua tanyakan kepada malaikat Tuhan, bukan? Nah, yang lucunya malaikat Tuhan itu enggak jawab saya kawan atau saya lawan, bukan? Iya kan? Coba perhatikan jawabnya Panglima Bala Tentara Tuhan seperti ini. Bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan, sekarang aku datang. Perhatikan, malaikat itu tidak berkata bahwa aku kawanmu atau aku lawanmu, tetapi dia adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau engkau mau disertai oleh malaikat Tuhan, oleh Panglima Bala Tentara Tuhan, maka engkau harus mau menjadi pasukannya Allah, bukan? Ya kan? Karena selama engkau jadi tentaranya Allah, selama engkau mau jadi pasukannya Allah, maka otomatis Panglima Bala Tentara Tuhan itu akan diutus untuk menyertai engkau, akan diutus untuk berjalan di depanmu, karena engkau mau menjadi pasukannya Allah. Nah, sekarang siapa yang mau menjadi pasukannya Allah? Ayo, siapa yang mau menjadi pasukannya Allah? Kalau mau disertai oleh Panglima Bala Tentara Tuhan, engkau harus mau menjadi pasukannya Allah. Shalom Kakak Orlando, mohon maaf tadi ya terputus, Ibu Roberta dan semuanya, mohon maaf. Ya puji Tuhan Kakak Nani, mau kan? Kalau Panglima Bala Tentara Tuhan berjalan di depanmu,
maka musuh-musuhmu itu pasti harus minggir. Musuhmu itu siapa? Ya musuhmu itu ya sakit penyakit lah. Musuhmu itu bisa penjajahan musuh dalam bidang ekonomi, rumah tangga. Mereka semua harus minggir. Orang ada panglima bala tentara Tuhan kok berjalan di depanmu. Nah, sekarang kembali lagi, kemarin saya sudah bahas bagaimana caranya supaya kita menjadi pasukan-pasukannya Allah, bukan? Ya, yang pertama kemarin saya sudah bahas bahwa kita harus mau menundukkan diri kita terlebih dahulu dalam kedaulatan Allah. Maksudnya apa? Kata firman Tuhan, kata kitab Petrus, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jadi mau nggak mau kita harus menundukkan hati, pikiran, emosi kita itu di bawah firman Tuhan. Tuhan harus jadi raja terlebih dahulu. Kemarin saya sudah bahas ini, saya nggak akan bahas banyak ya. Dan selain itu kita juga harus memikirkan kepentingan Allah. Kepentingan Allah itu apa? Ya, Allah itu kepengen bukan hanya kita yang selamat, karena Allah itu kasih. Kita semua adalah anak-anaknya, bahkan dikatakan kita ini adalah satu tubuh. Satu tubuh itu maksudnya apa sih? Maksudnya kalau tangan sakit, kepala juga ngerasain sakit, bukan? Kalau misalnya tangan sakit, kaki juga ngerasain kan? Badan juga ngerasain gak enak seluruh tubuh. Nah demikian hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu bukan hanya mau Ciara yang selamat atau Bu Esther yang selamat. Ya, saya undang Bu Esther naik ke atas. Ya, bukan hanya mau kita semua yang selamat, tetapi Tuhan mau seluruh orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4 berkata seperti ini. Tuhan itu menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita harus mau belajar peduli, memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan Tuhan. Kita mau peduli akan apa yang terjadi di lingkungan kita. Caranya gimana? Ya, mungkin kita belum bisa misalnya melakukan hal-hal yang banyak. Mungkin misalnya belum pede ngomong kayak saya di sini di live ya. Misal saya juga nggak pede waktu awal. Tenang Bapak Ibu, saya juga sama seperti Bapak Ibu ya. Mungkin lebih parah kali, lebih nervous ya. Tetapi ya semuanya karena pertolongan Roh Kudus. Ketika kita mau ya, maka Roh Kudus yang akan memampukan. Tetapi engkau bisa mulai ya dari yang hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana itu seperti apa? Misalnya kau boleh mulai mendoakan. Doa itu gratis, nggak bayar. Dan doa itu upahnya kekal, bukan hanya saja di dunia, tetapi upahnya itu kita bawa sampai kekekalan. Mulai dari hal yang basic dan yang foundational. Foundational itu hal yang sangat penting. Nge-lag ya, aduh mohon maaf ya Bapak Ibu, nge-lag lagi. Ya, diberkatilah internet connectionnya, baik semuanya baik dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kita mau mulai dari hal yang sederhana tapi yang sangat penting, yang foundational, yakni kita mau mulai menjadi pendoa-pendoa. Bapak Ibu, ketika engkau berdoa itu bukan hanya mendoakan tentang dirimu, Tuhan berkati saya gitu ya, nggak ada yang salah, nggak salah. Tetapi marilah kita mau mulai bukan hanya saja mendoakan keluargamu, tetapi engkau juga mau mendoakan misalnya orang-orang sekelilingmu yang sedang susah atau mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Mulai dengan doa-doamu itu, karena doa-doamu itu bisa mengerjakan banyak hal. Ya, doa itu gratis, doa itu nggak perlu pede, ya nggak perlu percaya diri. Doa itu cuma ngomong. Ya, waktu awal-awal Tuhan memanggil saya untuk melayani, itu Tuhan suruh saya jadi pendoa syafaat. Ya, jelas sekali Tuhan nyuruh saya lewat mimpi jadi pendoa syafaat. Nah, saya mulai berdoa doa syafaat, dan ketika engkau rajin, ketika engkau setia dengan yang kecil yang Tuhan berikan,
Tuhan itu akan percayakan lebih-lebih lagi, akan tambah-tambahkan. Karena ya Tuhan itu setia. Masih ingat perumpamaan yang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kan? Orang yang setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan. Demikian pula dengan kuasa. Tuhan itu nggak langsung jebret ngasih misalnya Bu Esther kuasanya yang dahsyat, luar biasa. Dikasih dulu misalnya ya, ini saya kasih contoh Bu Esther, soalnya ada Bu Esther di sini. Misalnya Tuhan kasih dulu urapan yang ya ngerasa sedikit, ada kayak setum sedikit misal, atau ada kayak angin sedikit misal. Nah, ketika engkau setia dari hal yang kecil, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Ya kan, kalau doa diam-diam, mohon maaf ya saya sambil baca komentar Kakak Dewi. Boleh, itulah yang saya lakukan sebetulnya ya. Karena doa itu nggak perlu orang itu tahu bahwa kita mendoakan. Tetapi ketahuilah ketika kita mendoakan orang lain, kita ini sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Ya bukan hanya mengerjakan pekerjaan diri kita sendiri. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Allah, otomatis Allah itu setia. Allah itu akan mengutus malaikat-malaikatnya. Allah itu bahkan akan mengutus panglimanya untuk menyertai kita, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat. Dia itu setia, dia akan membela anak-anaknya yang sudah dewasa, saya bilang ya. Karena kayaknya nggak ada anaknya yang dewasa yang hanya memikirkan diri sendiri, itu nggak ada. Kalau anak-anaknya yang masih tanda kutip ya kanak-kanak, ya wajarlah hanya misalnya mikirin diri sendiri atau gimana. Tetapi kalau anak-anaknya sudah dewasa, kenapa dikasih kepercayaan lebih? Kenapa dikasih kuasa? Kenapa disertai oleh malaikat-malaikat? Karena anak-anak yang dewasa itu sudah bisa dipercaya, bukan begitu? Nah, ketika malaikat-malaikat Tuhan itu menyertai engkau, terang Tuhan itu ada dalam hidupmu, kegelapan itu harus sirna. Oke, kita nangkep ya sampai di sini. Bagaimana caranya kalau kita mau disertai oleh malaikat Tuhan, disertai oleh panglima bala tentara Tuhan, kita harus mau dulu menjadi pasukan-pasukannya Allah, bukan hanya mikirin diri sendiri. Ya. Nah, yang kedua yang kita mau belajar dari kitab Yosua ini, Yosua 5 ayat 15 saya bacakan ya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, kemarin-kemarin saya sudah pernah bahas cuman dari ayat lain ya, bahwa ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita ini ya tahulah semua manusia memang tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus karena sudah jatuh di dalam dosa. Karena seringkali kita tanpa sadar mungkin kita berpikir yang jelek tentang orang lain, itu juga udah dosa sebetulnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan setiap kali kita mau berdoa, doa peperangan, kan Bapak Ibu udah saya share kemarin bagaimana sih caranya kita menarik berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana caranya kita menikmati karya penebusan Tuhan yang sudah Dia menangkan di atas kayu salib. Misalnya contohnya kesembuhan. Saya sudah share bagaimana caranya, yakni dengan mulut kita, lewat bibir mulut kita kan kita mendeklar, kita mendikri, kita memerintah. Kita anak-anak Tuhan itu bukan diciptakan untuk mengemis, bukan. Mana pernah Tuhan mengemis? Kita ini anaknya Tuhan, kita ini anaknya raja. Di mana-mana raja itu memerintah. Mana sih ada raja yang mengemis? Bukan. Memang iya Tuhan menyuruh kita memiliki karakter hati seperti hamba, tetapi sesungguhnya kita ini anak raja, dan caranya anak raja untuk berkuasa itu apa? Lewat bibir mulutnya, bukan. Kalau misalnya kita
Contohnya deh, presiden. Kalau presiden ngomong apa, maka semuanya harus tunduk, bukan? Nah, demikian pula kita. Kita ini anak raja. Kita diciptakan itu, Bapak Ibu, bukan buat ngemis-ngemis. Karena segala sesuatunya itu sudah diberikan kepada kita. Ya kan? Segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Engkau mendeklar, engkau memerintah, engkau mendikri, engkau menetapkan. Kemarin-kemarin saya sudah sharekan, saya tidak akan membahas itu lagi. Cuman saya mau kasih tahu, ketika kita melakukan peperangan rohani itu, mendeklar, mendikri, ya apa yang terjadi? Kan malaikat-malaikat Tuhan diutus Tuhan mengerjakan apa yang kita perintahkan, apalagi yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu ada malaikat Tuhan yang mengerjakan. Tetapi sambil kita peperangan rohani, mendeklar, mendikri, menetapkan, memerintah, kita juga harus mau menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita. Ya, karena Tuhan itu kudus. Nggak mungkin kita istilahnya mau mendeklar, memerintah, mendikri, tetapi kita hidup di dalam masih terbelenggu, maksud saya di dalam dosa. Nggak ada kuasanya, Bapak Ibu. Ya, saya share itu nyambung. Kenapa nyambung dari yang kemarin-kemarin? Supaya Bapak Ibu itu mendapatkan kebenaran itu dengan utuh. Karena kalau Bapak Ibu cuma taunya declare, decree, menetapkan, memerintah, tetapi engkau nggak tahu prinsip-prinsip yang lain, maka apa yang terjadi? Ya, engkau tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya secara maksimal, bukan? Nggak mungkin kita bisa mendeklar, mendikri, dan apa yang kita tetapkan, apa yang kita perintahkan itu terjadi kalau kita masih terbelenggu oleh kuasa jahat. Dalam hal ini, dalam dosa misalnya ya, engkau harus datang dulu sama Tuhan, minta ampun. Tuhan Yesus itu tidak menghakimi dosamu, Dia mengasihi engkau. Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dia mengasihi engkau. Yang menghakimi engkau itu simbolis, ya. Yang menghakimi engkau itu simbolis. Nah, kita harus mau hidup di dalam kekudusan karena Tuhan itu kudus. Jadi bagaimana kita menyucikan diri kita? 1 Petrus 1 ayat 22 berkata seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan, bukan hanya saja hadiah kebenaran yang kita terima dari Tuhan, bukan hanya saja darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita, tetapi ada bagian kita untuk menguduskan diri kita. Karena nggak mungkin kita bisa bersatu dengan Allah, kita nggak mungkin bisa berjalan dari from glory to glory, dari kemenangan menuju kemenangan, kalau kita tidak mau mengambil bagian kita untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya isi dari Injil, isi dari Alkitab itu sesungguhnya adalah kasih, ya, kasih. Ketika kita menghidupi kasih, kita itu hidup dalam kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Barang siapa berkata bahwa ia hidup di dalam kebenaran, ia harus hidup di dalam kasih. Kitab 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata seperti ini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau engkau misalnya sudah umat Tuhan sudah lama, anak Tuhan sudah lama, tetapi selama engkau masih menyimpan kebencian, selama engkau masih menyimpan dendam, ya, engkau masih berteman dengan simbolis, ya, no wonder
alias nggak heran misalnya badanmu itu sakit-sakitan, engkau masih berteman dengan simbolis, engkau masih menyewakan ruangan dalam hatimu itu bagi simbolis untuk tinggal di situ, supaya simbolis berkuasa atas hidupmu, atas tubuhmu, atas masa depanmu. Ini kebenaran sesungguhnya. Jangan mau Bapak Ibu saat ini juga ambil keputusan untuk bertobat dan keluarkan simbolis itu dengan paksa dari rumahmu. Rumahmu itu tubuhmu ya. Keluarkan dia dengan paksa, karena dia itu kalau udah masuk nggak bisa keluar dengan sendirinya, harus dengan paksa ya. Seperti itu. Sudah hampir pukul 5 ya. Mohon maaf ya tadi keputus. Aduh, saya udah ngoceh, udah ngomong sendirian. Karena di screen saya itu masih normal Bapak Ibu. Dan ketika saya mau membatalkan, mau siaran ulang, masih dikonfirmasi. Apakah sungguh mau dibatalkan, sudah ada pengunjung sekian gitu. Ya mohon maaf ya. Ya jadi sekali lagi, kalau kita mau disertai oleh malaikat Tuhan, ya dipimpin oleh Panglima Bala Tentara Tuhan, kita mau menjadi pasukan Allah, memikirkan kepentingan-kepentingan Allah. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, ketika engkau memikirkan kepentingan-kepentingan Allah, yang engkau butuhkan itu otomatis semua Tuhan sediakan. Kenapa? Karena segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita. Yang menghalangi berkatmu itu simbolis ya. Ketika engkau menjadi pasukan Allah, maka apa yang terjadi? Engkau berjalan di dalam kuasa, di dalam kemenangan. Simbolis harus minggir dari hidupmu, bukan? Termasuk yang menjajah ekonomimu itu harus minggir. Yang menguasai tubuhmu, yang bikin sakit penyakit dalam tubuhmu, itu mau gak mau harus minggir. Jadi makanya masuk akal kan? Firman Tuhan itu nyambung kan? Saya ngambil dari mana, tetapi benang merahnya Bapak Ibu bisa melihat kan bagaimana kitab Matius berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, karena semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena otomatis ketika engkau memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan kepentingan-kepentingan Allah, bekerja untuk kepentingan Allah. Ya, untuk kepentingan Allah itu kepentingan siapa? Kepentingan sesama. Karena ingat, kita ini satu tubuh. Ketika engkau memperjuangkan misalnya hak orang lain yang misalnya dizolimi, atau orang lain yang sedang mengalami kesusahan, engkau itu sedang mengerjakan kepentingannya Allah. Makanya di kitab Matius 25 itu Tuhan berkata seperti ini, Tuhan memisahkan di hari terakhir, hari penghakiman, Tuhan memisahkan kambing dan domba ya, kambing dari domba. Jadi yang domba itu diletakkan di sebelah kanannya, yang kambing itu umpamanya ya manusia seperti domba dengan kambing. Yang seperti kambing itu di sebelah kirinya. Nah, kepada yang sebelah kanannya Tuhan berkata, masuklah kepada kerajaan Allah yang telah disediakan bagi kamu semenjak dari awalnya. Nah, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku, kan? Dan seterusnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu, barang siapa, maksudnya ketika engkau melakukan segala sesuatu kepada bahkan yang paling hina dari antaramu, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah, demikian pula kita ketika kita peduli dengan orang lain, ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita itu sedang mengerjakan kepentingan Allah. Karena Allah itu kasih, Allah itu mengasihi setiap kita. Allah itu gak kepengen ada satu orang pun yang terhilang, satu orang pun yang susah. Itu adalah rancangannya simbolis
bukan rancangannya Tuhan, Bapak Ibu ya. Oke, sudah pukul 5, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu karena gangguan internet. Tadi saya ngomong sendirian ya. Jadi saya harus tutup dulu ya. Sekian sampai di sini. Saya percaya mungkin singkat, tetapi saya percaya kebenaran firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah beracara, Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Engkau juga yang sudah menerangi setiap mata hati daripada kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang ada di sini. Kami mengucap syukur, mari Roh Kudus kiranya Engkau yang membakar semangat kami sehingga kami ini bukan hanya lagi memikirkan kepentingan-kepentingan kami sendiri, tetapi kami juga mau belajar memikirkan kepentingan Engkau Tuhan, belajar memikirkan kepentingan sesama kami. Dengan demikian kami membawa sorga untuk hadir di tengah-tengah lingkungan kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam lingkungan kami dimanapun kami ditempatkan. Kami membawa sorga sehingga seperti firman-Mu terjadilah, tergenapi, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang Oke, saya doa berkat dulu ya, baru nanti doa bagi Bapak Ibu yang sakit ya. Oke, saya berdoa. Darah Yesus buka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepadamu, kepada rumah tanggamu, kepada keluargamu, kepada usahamu, kepada toko-tokomu, kepada pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati juga anak cucumu, diberkati rumah tanggamu, diberkati studi-studi anak cucumu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang merindukan pekerjaan, saya berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi kekasih-kekasih-Mu yang ada di tempat ini sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang merindukan pasangan hidup, saya akan berdoa. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk bujang lapuk sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka pintu jodoh atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kekasih-kekasih-Mu ini dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus Sang Penyembuh, Dia yang sudah menyembuhkan sakit penyakitmu 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di sini. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah, Roh Kudus datang dan jamahlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di sini, yang sedang sakit, yang sedang khawatir, yang sedang cemas. Saya menghardik roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan keluar dari hidupmu, roh intimidasi keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan sekarang datang melawat Engkau. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Engkau yang sedang mengalami luka batin. Ya, kasih Tuhan mengalir menyembuhkan trauma-trauma di hatimu. Segala luka-luka batin, roh luka batin, aku cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, jadilah Engkau bebas, digantikan dengan sukacita Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, saya sekarang berdoa. Roh Kudus, sekali lagi hamba-Mu mohon kiranya Engkau melawat
anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Lebih lagi Roh Kudus, jamahlah dengan kasih kuasamu. Roh Kudus, peluklah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Sekarang kesembuhan mengalir, menjamah engkau yang sedang sakit. Yang sakit kepala, sekarang sakit kepalamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sudah sembuh. Ya, Bapak Ibu mengucap syukur aja, terima dengan ucapan syukur. Sekarang sakit di kepalamu sudah sembuh. Yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit di perutmu, ya, entah itu sakit asam lambung ataukah pencernaan, saya berdoa roh sakit lambung aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk sakit penyakitmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit penyakit aku usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh perjanjian darah, roh santet, belenggu-belenggu santet, hancur patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Kesembuhan mengalir sekarang. Lambungmu normal sekarang, asam lambung normal, lambungmu gak sakit lagi. Pencernaanmu sekarang berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi normal. Ginjalmu, jantungmu, pankreasmu normal. Peredaran darahmu lancar. Tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lagi sakit persendian, sakit tulang belakang, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kasihmu atas anak-anakmu. Sekarang sembuh sakit di tulang belakang, sakit di pinggang, di pinggul, sakit di lutut, sakit di persendian kaki, tangan. Sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Oh, Bu Evi kayaknya udah cabut ya. Kasihan sekali Bu Evi, tadi udah WA saya. Sebentar, Bu Evi, apakah engkau ada di sini? Saya lupa info. Saya live lagi. Ya sudahlah. Ya Roh Kudus, kiranya engkau melawat setiap kekasih-kekasihmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus ya. Untuk Ibu Roberta, kuasa Tuhan mengalir atas Ibu Roberta. Setiap kekhawatiran, kecemasanmu sekarang keluar, digantikan sukacita kasih Tuhan. Darah Yesus sudah buka jalan berkat bagimu ya. Bagi Bapak Ibu semua yang sedang bergumul dalam keuangan, mulai ucapkan kata-kata iman. Mulai perkatakan terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah membebaskan aku dari kutuk hutang pihutang. Engkau sudah membebaskan aku. Sekarang hutangku sudah lunas dalam nama Tuhan Yesus. Mulai perintahkan. Saya memerintahkan dompet saya terisi penuh, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat. Mungkin Bapak Ibu kedengarannya, Bu Cara ini ngajarin apa sih, kedengarannya gak masuk logika. Perhatikan Bapak Ibu, saya sudah pernah share begitu banyak yang Tuhan lakukan dengan perkataan kita ya. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu menciptakan yang kelihatan itu dari firman-Nya, dari bibir mulutnya. Engkau juga punya kuasa yang sama untuk menciptakan. Nanti saya akan bahas lebih lagi ya bagaimana daya kreasi kita menciptakan. Nanti saya akan bahas lagi ya caranya gimana. Sekarang nanti jadi khotbah lagi, itu panjang ya. Jadi engkau mulai berbicara apa yang kau ingin lihat ya, tapi jangan sebentar ngomong A sebentar ngomong B ya. Jangan sebentar ngomong
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati aku, Engkau sudah mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan di dalam kemuliaan-Mu. Jangan sebentar ngomong gitu, nanti sebentar lagi kamu ngomongnya begini, tolong saya nggak tahu caranya bagaimana melunasi hutang-hutang saya. Itu Bapak Ibu, deklarasimu itu dibatalkan oleh perkataanmu sendiri. Tahu nggak, ketika engkau mulai memperkatakan bahwa saya memerintahkan berkat dari timur, utara, selatan, barat, saat ini juga masuk ke dalam rekening saya. Misalnya, saya memerintahkan seperti ada tertulis di firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa dan kekayaan dari seberang lautan saat ini juga ditransfer masuk ke dalam rekening saya. Nah, ketika engkau memperkatakan itu, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya bukan untuk melakukan apa yang kita perkatakan. Karena kata kitab Yesaya 55, firman-Nya itu tidak pernah gagal. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi turun ke bumi, mengairi bumi dan membuat bumi itu menjadi tanahnya subur, menumbuhkan pohon-pohon, ya, memberikan benih kepada penabur dan roti untuk dimakan. Nah, demikian pula firman Tuhan tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang aku suruh dan akan berhasil terhadap apa yang aku rencanakan, bukan? Ya, saya mohon maaf, saya berkata-kata pakai bahasa saya sendiri, tetapi intinya seperti itu. Nah, ketika engkau mulai menabur dengan kata-katamu, nah, kalau engkau komplain, kalau engkau mengutarakan kekhawatiranmu dan ketakutanmu, maka apa yang terjadi? Engkau mulai nabur benih, ya, di tanah misalnya. Udah gitu, ketika engkau memperkatakan kekhawatiranmu, apa yang terjadi? Engkau cabut lagi itu benihnya. Jadi apa yang kau perkatakan itu menjadi sia-sia. Jangan begitu, ya. Jadi kita itu harus konsisten. Iman itu konsisten. Ketika saya memperkatakan yang sakit itu loh, yang sakit, saya bilang sakit kuburan itu, grave disease itu, saya memperkatakan kesembuhan itu. Tidak sekalipun saya berkata bahwa saya sakit. Ya, saya tahu saya sakit, jadi saya nggak perlu ngomong lagi itu. Saya selalu memperkatakan terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dan kata dokter itu nggak ada obatnya. Kalaupun dioperasi, nanti harus makan obat lagi terus. Dan badan saya itu makin hari itu makin drop gitu. Tapi saya nggak tahu, setelah 5 tahun, mungkin 5 tahun lah saya mengidap sakit itu, ya. Setelah 5 tahun saya merasa badan saya kok enak, ya. Kok enak. Nah, setelah saya jadi pasukan-pasukannya Allah, firman Tuhan itu nyambung kan? Saya ngomong apa nyambung semua, ya kan? Setelah saya jadi pasukan Allah, setelah saya disertai oleh panglima bala tentara Allah, setelah saya disertai oleh malaikat-malaikatnya, karena saya disuruh jadi pendoa syafaat waktu itu, ya, sama Tuhan. Nah, saya tetapkan memperkatakan itu terus, dan saya nggak tahu entah kenapa badan saya enak. Mulailah tes darah. Ketika tes darah, kok semuanya normal, ya? Mari kita ke dokter. Saya ini udah tahu normal, baik-baik saja, baru ke dokter. Tapi jangan tiru saya, ya Bapak Ibu. Engkau kalau sakit ya ke dokter. Kalau saya lagi sakit, saya nggak mau ke dokter. Karena takut ditakut-takutin. Tapi jangan tiru saya, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan tiru saya. Maksudnya, yang baiknya boleh ditiru. Kalau engkau sakit ya ke dokter lah. Karena Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan engkau. Demikian pula ketika saya ada dalam digembleng Tuhan, lagi nggak ada duit gitu kan. Apa yang saya katakan, khawatir banget sampai nangis, takut banget sampai nangis. Lagi nggak ada duit nih, ya. Ini berbicara bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ekonomi. Tapi apa yang saya lakukan? Tidak sekalipun mulut saya ini misalnya ngomong sama hamba Tuhan, walaupun saya kenal banyak hamba Tuhan, yang dahsyat dipakai Tuhan gitu, ya, saya nggak pernah tuh ngomong, Pak Pastor, tolong doain saya lagi pergumulan ekonomi. Saya sama sekali, ya, bukannya
Ya nggak maksudnya nggak ada salahnya engkau datang kepada hamba Tuhan minta didoakan ya, nggak ada. Oh semalam aku datang di KKR Pastor Andi, puji Tuhan Kakak Orlando ya, saya juga turut mendoakan. Ya terima kasih Tuhan Yesus untuk tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa yang kau sudah kerjakan lewat hambamu Bapak Pastor Andi Simon dan tim semuanya. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita. Kota Bitung penuh dengan keselamatan, penuh dengan kebangunan rohani. Saya memberkati Kota Bitung dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom Tuhan atas Kota Bitung, ada shalom keselamatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya saya juga nggak ikut, cuman ikut mendoakan Kakak Orlando. Ya, nah nanti saya akan bagikan ya besok-besok bagaimana pemulihan keadaan kita. Tadi ada yang minta didoakan ya. Ya, jadi pemulihan keadaan kita, pemulihan entah ekonomi, kesehatan, itu mulai dari bagaimana kita datang kepada Tuhan, pemulihan keadaan rohani kita dulu. Ketika rohani kita pulih, maka keadaan yang lain itu akan dipulihkan. Ya, ya amin Kak Heni ya. Kota Bitung dilawat Tuhan, tuaian jiwa-jiwa terjadi. Sudah terjadi di alam roh, saya sudah ngintip ya, bahwa tuaian itu banyak sekali. Seperti saya diperlihatkan Tuhan, buah orange itu apa sih? Sunkist itu apa sih? Jeruk yang orange itu loh, yang gede-gede, baru peti-peti banyak sekali. Itu adalah buah-buah tuaian jiwa-jiwa ya, puji Tuhan. Ya saya mendukung pekerjaan Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Yang sakit, oh belum didoakan, udah kan? Udah didoakan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau yang mau kasih kesaksian, boleh saya kasih kesempatan. Bapak Ibu rasanya sudah sehat semua ya. Tadi saya ada baca komentar minta didoakan, siapa ya? Kakak Jasmine minta didoakan apa ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Kakak Jasmine tadi minta didoakan apa ya? Saya nggak, mohon maaf nggak baca karena konsen ngomong gitu ya. Kalau enggak nanti saya suka loncat-loncat ngomongnya, sebentar ke A sebentar ke B gitu. Jadi saya menghindari itu supaya fokus. Ya untuk Nova, Kakak Agustina, Ibu Agustina, Novanya ada di sini kah? Kalau ada di sini saya akan panggil naik ke atas untuk didoakan ya. Anak Nova itu umur berapa, boleh tahu kah? Kalau enggak apa-apa, saya doa langsung ya. Sama aja sih khasiatnya. Cuman bedanya kalau diundang naik ke atas itu, Tuhan suka menunjukkan akar masalahnya kenapa bisa sakit. Nah, kalau akar masalahnya ketahuan, itu nggak ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Tapi biasanya kalau orang didoakan nggak sembuh-sembuh itu, biasanya ada akar masalah yang belum disingkapkan Bapak Ibu. Ya, itu aja sih bedanya ya Bapak Ibu. Oke, saya berdoa ya untuk Nova. Belas kasihan Tuhan turun atas Nova. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Nova. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Nova. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan juga sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengusir setiap kuasa-kuasa gelap dalam hidupnya Kanova. Segala roh-roh sakit penyakit keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ada kesembuhan mengalir kesembuhan mengalir sekarang. Ginjalmu berfungsi dengan baik mulai dari hari ini. Ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Amin. Ya, puji Tuhan.
Ya, oke. Kalau gitu semuanya. Ya, Kakak Jasmine tadi minta didoakan apa ya? Saya nggak baca. Ya, sekali lagi ya, supaya jualan lancar, laris manis. Tadi saya sudah berdoa ya, doa berkat Ibu Sihotang. Sama jangan lupa bagianmu untuk memperkatakan, karena di mulutmu itu ada kuasa. Kau bisa berkata seperti yang tadi saya share ya. Saya memerintahkan pelanggan dari timur, utara, selatan, dan barat saat ini juga datang membeli produk-produk saya misalnya. Tapi jangan hanya satu sisi ya, engkau juga harus ada bagian yang harus engkau kerjakan. Nggak mungkin misalnya kita ngasih barang yang jelek, kita nipu-nipu, tapi kita kepengen berkat Tuhan, itu nggak bisa maksud saya, kita nggak bisa berkuasa menjadi anak Allah, kita memerintah dan itu terjadi kalau kita sendiri masih hidup di dalam kegelapan. Nangkep kan maksud saya ya Bapak Ibu ya? Kalau engkau sudah hidup di dalam kebenaran, maksudnya hidup dalam kejujuran ya, hidup di dalam kasih. Ketika engkau mengasihi pelanggan-pelangganmu, itu juga kan sesamamu. Engkau nggak akan mau nipu dia kan? Misalnya, mohon maaf ya, ini saya kasih contoh ya. Kasih contoh, bukan menghakimi, tetapi saya kasih contoh. Kalau engkau memberikan yang terbaik buat pelanggan-pelangganmu itu otomatis pasti akan balik lagi kepadamu. Ya, saya dulu itu ya pernah juga ya dalam dunia bisnis gitu ya. Saya punya konsorsium. Konsorsium itu apa ya? Jadi gabungan dari investor yang duitnya banyak itu ya bergabung jadi satu. Nah, jadi saya itu kalau ada proyek apa dari misalnya dari siapa gitu nih proyek ini makan habis, saya gampang kan, saya tinggal panggil investor saya, apa konsorsium saya, habisin ini semua ya, habisin. Misalnya satu jualan misalnya satu gedung apartemen bisa langsung habis, jualan gedung mall bisa langsung habis, misalnya satu lantai, dua lantai habis semua langsung dalam. Ya kenapa? Karena saya nggak jualan retail kan ke satu orang capek deh. Nah, engkau tidak akan mungkin bisa sampai ke situ kalau engkau tidak memberikan satu level kepercayaan, bukan? Engkau harus memberikan benefit dulu sama orang lain, bukan? Nah, sebetulnya makanya kalau kita ngomong soal soal berkat Tuhan, itu nggak bisa dilepas dari timbal balik dari kita hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran. Ya, maka otomatis berkat Tuhan itu akan datang kepada kita, ngalir kepada kita ya. Engkau boleh mulai mendeklar bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengejar-ngejar kita seumur hidup kita gitu ya. Mari mulai gunakan bibir mulutmu itu ya, mendeklar ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati dan sudah sehat semua ya. Iya kan? Nah, engkau yang dagang misalnya restoran ya, sebetulnya sederhana sih. Kalau restoran itu ya, engkau harus pakai kasih, pakai hati. Nah, saya suka cerita begini. Pembantu saya itu kalau masak itu pakai hati. Jadi dia kalau masak itu pasti enak. Terus dihias-hias, dibumbuin, dihias-hias. Pokoknya saya ini sangat terberkati, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia kerja pakai hati. Nah, kalau orang kerja asal karena kepengen duit, itu beda Bapak Ibu. Itu engkau nggak bisa bohong. Dan demikian pula kalau engkau mencari nafkah, ya, kalau engkau mencari nafkah, jangan hanya kepengen duitnya toh, tetapi pakai kasih. Kasih itu selalu bekerja dalam segala sesuatu. Engkau selalu, karena engkau mengasihi, bukan? Engkau mengasihi pelangganmu, engkau nggak mau nipu-nipu, engkau selalu ngasih yang terbaik. Terus demikian pula kalau engkau misalnya restoran ya, mau masak yang terbaik, seperti engkau memberi makan dirimu sendiri. Apa yang engkau lakukan? Jadi jangan asal-asalan, jangan hanya kepengen duit.
Iya kan? Kalau engkau memberi yang terbaik, otomatislah berkat Tuhan yang akan mengejar engkau, Bapak Ibu. Ya itu sih hukum Tuhan sih, hukum firman Tuhan yang sederhana. Sebetulnya hukum firman Tuhan ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa loh. Misalnya kayak Amazon ya di USA, di Amerika. Kenapa perusahaan online ini bisa gede banget gitu? Karena mereka memastikan bahwa setiap customer itu puas. Sebetulnya itu kan itu yang dipakai, konsep ini yang dipakai oleh Amazon, perusahaan-perusahaan besar. Dan kenapa perusahaan-perusahaan yang gak kenal Tuhan ini bisa diberkati secara berlimpah? Karena banyak sekali umat Tuhan yang gak praktekin firman Tuhan, tetapi orang dunia mempraktekkan firman Tuhan walaupun mereka gak kenal Tuhan Yesus. Dan mereka yang mempraktekkan firman Tuhan, ya mereka akan menuai hasilnya, bukan? Kan begitu ya. Mohon maaf sekali lagi ya, saya tidak menghakimi, saya juga sama pernah ada di proses itu ya, proses on the bottom itu dasar ya, paling rendah gitu, udah nggak bisa rendah lagi karena paling rendah. Tetapi percayalah, ketika engkau mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, engkau mau dipimpin oleh Tuhan jalan kebenarannya, pasti Tuhan akan membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, Bapak Ibu ya. Semangat, mungkin ada proses, tetapi bersama dengan Tuhan engkau pasti akan ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak ada jalan keluar bersama dengan Tuhan ya. Tuhan itu kalau nolong itu bisa dengan cara-caranya yang di luar nalar. Jadi jangan andalkan caramu sendiri, jangan andalkan pikiranmu sendiri. Oke, saya rasa sudah cukup ya, Bapak Ibu. Saya percaya semuanya sudah terberkati. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Nah, shalom semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah bantu mendoakan, Kakak Heni yang sudah mendoakan. Terima kasih. Oh, saya berdoa ya buat ini satu lagi. Santa Maria. Ya, Kakak Santa Maria, saya berdoa untuk engkau ya. Kakak Santa mau naik ke atas kah? Kalau mau naik ke atas saya undang. Kakak Santa, satu ya, ini ya. Kakak Santa. Kakak Santa kalau mau diundang naik ke atas. Ya, saya sudah undang naik ke atas ya, Kakak Santa. Shalom. Shalom. Shalom pendeta. Ya, sakit apa, Ibu? Shalom pagi. Ya, shalom. Sakit apa, Bu? Kepala saya sering berat di atas pendeta, terus asam lambung saya juga tinggi. Oh, iya. Ibu Santa, ya lagi banyak itu ya, kekhawatiran dan ketakutan ya Ibu Santa. Iya benar, saya lagi ada pergumulan berat memang. Ya, ya mari kita berdoa ya. Ibu belum bisa buka komentar ya. Belum bisa buka kamera. Ya udah nggak apa-apa ya, kita berdoa. Jadi Ibu sekarang lagi di rumah sakit, lagi di kota mana ini? Ibu Santa masih bersama saya kah? Iya. Ya, Ibu Santa lagi di kota mana ini? Dari Medan. Oh, iya. Mohon maaf, Ibu Santa sedang mengalami pergumulan ekonomi, saya lihat. Apakah betul? Iya benar, saya ditipu sama saudara saya sendiri, kakak kandung saya. Oh, iya. Ibu, apakah Ibu mau melepaskan pengampunan atas kakak kandungmu? Iya, saya mau pendeta.
Ya, karena awal dari pemulihan itu ketika kita melepaskan pengampunan. Ibu Santa, ibu bukan sendirian. Saya juga pernah ditipu oleh sama kakak kandung sendiri ya. Tetapi Ibu Santa, ketika saya melepaskan pengampunan, ketika saya mengasihi, membalas dengan kasih, apa yang terjadi? Tuhan itu mengembalikan apa yang hilang itu berlipat-lipat, lipat-lipat. Jadi, Ibu Santa, jangan engkau menangisi yang kecil yang hilang itu. Kenapa? Karena bagi Tuhan bisa menggantikannya seperti yang Dia gantikan kepada saya, berlipat-lipat, lipat-lipat, lipat. Yang perlu kita lakukan itu adalah tunduk sama firman Tuhan, yakni apa? Mengasihi. Kita mengasihi, kenapa kok dia bisa sampai berbuat begitu ya? Kasihan. Gitu. Jadi jangan menangisi apa yang hilang, tetapi kita mau mempraktekkan kasih karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, sekarang saya doa, Ibu Santa ikutin dulu doa saya. Nanti saya baru doakan untuk kesembuhan Ibu Santa ya sama berkat Tuhan ya. Oke, Iya, mari ikutin saya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya. kalau saya sudah gagal mengampuni. Kalau saya sudah gagal mengampuni, Saat ini Roh Kudus, Roh Kudus, tolong saya, tolong saya, mampukan saya mampukan saya melepaskan pengampunan. melepaskan pengampunan. Saat ini Saat ini, saya mengambil keputusan saya mengambil keputusan untuk mengampuni kakak saya. kakak saya. Namanya siapa? Ibu boleh sebutkan dalam hati atau sebutkan terserah. Isma Bangun, Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, seperti saya sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Bapa di surga, seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. saat ini ampunilah saya. Saat ini ampunilah saya. Mohon belas kasihan-Mu kepada saya. Mohon belas kasihan-Mu kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekarang saya berdoa ya buat Ibu Santa. Ya, pendeta. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kutuk masa depan. Sudah hancur, sudah patah atas Ibu Santa. Saat ini setiap roh sakit penyakit, roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh kutuk yang menyebabkan kecurian, saya ikat semuanya, saya hancurkan, patahkan kuasanya atas Ibu Santa, dan saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terbuka jalan berkat bagi engkau, terbuka. Tidak ada lagi yang boleh mencuri daripadamu. Darah Yesus yang sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk pencurian dari si iblis, sekarang sudah dihancurkan, dipatahkan oleh darah Yesus. Ya, roh-roh jahat tidak boleh lagi berkuasa, tidak boleh lagi ada pencurian untuk berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menghardik belalang pelahap dari hidupmu, sehingga jangan dihabiskannya hasil daripada tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur tidak berbuah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saya berdoa, Tuhan akan memulihkan apa yang hilang berlipat-lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam
kehidupannya Ibu Santa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah Amin. menolong Ibu Santa saat ini. Roh sakit hati, roh kebencian, roh luka batin saya cabut keluar semua, digantikan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan, memulihkan hatimu sekarang. Engkau dimampukan untuk mengasihi, mengampuni, mengasihi um, kakakmu dalam nama Tuhan Yesus. Terus kasih Tuhan mengalir sekarang kepalanya yang berat sekarang sudah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sembuh kepalanya udah nggak sakit, udah nggak berat lagi, asam lambungnya sekarang normal, asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya udah nggak sakit lagi, sekarang badannya ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Santa. Terima kasih, terima kasih. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Saya tenang, badan saya terasa ringan, Pendeta. Ya, Hati puji saya Tuhan. tenang. Sakitnya gimana? Enggak ada terasa sakit lagi. Kalau dari tadi memang agak cenut-cenut gitu, Pendeta, tapi ini hilang kayak enggak ada apa-apa gitu. Puji Tuhan. Itu Ya, Ibu terima Santa kasih Tuhan semangat. Yesus. Ya, Terima terima kasih kasih Tuhan Pendeta, Yesus. terima kasih Tuhan Yesus Terima memberkati kasih Roh saya. Kudus. Ya, segala puji. Selanjutnya saya pulih, keadaan Ya, keuangan saya dipulihkan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. ya, puji Tuhan. Ibu Santa, mulai mengucap syukur selalu ya. Ibu ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pasti akan terberkati ya. Nggak Iya, kebetulan Ibu masuk karena saya ini yang datang ke saya ini banyak kan pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, hutang piutang, ya yang sakit juga. iya, Tetapi untuk pemulihan itu ya kita harus hidup di dalam kebenaran. iya Nah, Pendeta. dan kita nggak akan tahu kebenaran kalau nggak dengar gitu. Iya, Ya, iya Pendeta. Ibu, Ibu Santa semangat, Tuhan Yesus mengasihi ya. Saya eh, Iya, tutup dulu ya, disconnect ya. iya, iya terima kasih banyak Pendeta, Tuhan memberkati. Terima kasih Roh Kudus, segala puji hormat kemuliaan bagi namamu. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah setia sampai akhir. Terima kasih juga Bu Esther ya. Terima kasih Kakak Linda. Terima kasih Kakak Heni yang mendoakan. Shalom semuanya dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Shalom.